Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tokoh orientalis yang bernama Theodor Nordek dengan teorinya yang berjudul Tartib Nuzul Quran. Untuk selengkapnya akan lanjut kepada segmen berikutnya. Nama asli beliau adalah Theodor Nordek, lahir di Harburg 2 Maret 1836. Pada tahun 1853, dia lulus dari Gymnasium Estland dan melanjutkan studi di Universitas Göttingen di bawah Heinrich Ellwan, dan kemudian di Universitas Wina, Universitas Leiden, dan Universitas Humboldt Berlin. Pada tahun 1864, ia menjadi profesor di Universitas Kiel, dan tahun 1872 di Universitas Starbuck sampai ia pensiun pada usia 70 tahun. Nordek memiliki anak, yaitu 6 diantaranya telah mendahulunya. Putra Nordek yang bernama Arnold Nordek menjadi hakim dan menjadi senior Harburg selama periode Weimar. Beliau meninggal di Karlsruhe. Adapun latar belakang teori Nordek itu awalnya dari tahun 1857, yaitu beliau mengikuti berpartisipasi dari Parisian Academic d'Instruction and Belles Lettres mengadakan sebuah proyek tentang kritik historis in the text of Al-Quran. Tujuan event ini untuk memberikan kesempatan kepada penelitian tentang kesejarahan Al-Quran. Maka dengan demikian Nordek tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Terus kepentingan ini Nordek mendapatkan hadiah bersama dengan rekannya, yaitu Alois Spreng dan Michael Ambry. Dari kompetensi ini, nama Nordek itu melunjak naik pada orientalis tadi. Dengan demikian Nordek berminat untuk terus menggali kajian Al-Quran tersebut. Pada tahun 1960, murid Nordek yaitu Friedrich Heilwelli memberi karya Nordek dalam penerbitan dengan judul Geschichte Al-Quran. Karya tersebut merupakan hasil dari kompetensi kajian Al-Quran yang dia ikuti. Bahwa kajian Nordek yaitu Tartib Nuzul Quran itu berasal dari kompetensi yang telah ia raih, yang beliau itu telah dari dulu telah mendapatkan sambutan atau mendapatkan julukan yang dijuluki oleh dosennya, yaitu orientalis tadi. Proses penelitian Nordek tersebut dari tahun 1856 mengunjungi Wina hingga 1857. Di Wina, Nordek belajar dan meneliti manuskrip yang tersimpan di perpustakaan Wina. Terus tahun 1858 ia mengunjungi Leiden, Belanda untuk meneliti manuskrip Arab. Di samping itu, ia mempelajari orientalis senior. Belajar dengan orientalis senior yang meliputi Reinhard Peter Eidlozi, Theodor William, serta orientalis juniornya yaitu Michael Jandergood. Setelah itu ia melanjutkan kunjungan ke Gotha. Pada tanggal 26 April ia mengunjungi Berlin untuk melanjutkan penelitian manuskripnya. Dan tahun 1860-an ia ke Roma sebagai penelitian manuskrip terakhirnya. Kajian Nordek terhadap Al-Quran tidak terlepas dari peta standar Makkiyah dan Madaniyah. Dua kata ini memiliki definisi dengan 3 paradigma, yaitu yang pertama paradigma waktu.
Makkiyah turun sebelum Hijrah, Madaniyah turun setelah Hijrah. Yang kedua, paradigma tempat. Makkiyah ditujukan untuk Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Kemudian Madaniyah untuk kota Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sil. Ketiga, paradigma audiens. Makkiyah seruan ditujukan kepada penduduk Makkah. Kemudian Madaniyah seruan ditujukan kepada penduduk Madinah. Dalam kajian orientalis Nodek membagi tripatri dan surat-surat Makkiyah dalam 3 periode, awal, menengah, dan akhir. Perlu kita ketahui juga bahwa teori Noldek itu sendiri dipengaruhi oleh Gustav Fell. Gustav Fell adalah senior yang ia sebagai kajian penanggalan Al-Quran dan pendiri mazhab penanggalan 4 periode lewat karya monumentalnya yaitu Historic Kritis Alentung in the Quran. Ia menerima teori sarjana Muslim bahwa surat-surat Al-Quran merupakan unit-unit dari wahyu sehingga dapat disusun dalam suatu tatanan kronologis dengan berpijak pada hadis-hadis. Sejarah dan kesusastraan modern. Selain Well dan Noldek yang membagi tripatri surat-surat dalam 4 periode yaitu Blackhair juga termasuk orientalis yang menerima sepenuhnya pembagian 4 periode tersebut di dalam terjemah Al-Quran Le Coran. Tradition selon Osius de Rexelman de Surtes Blackhair menyusun surat-surat Al-Quran secara kronologis yang mana surat susunan tersebut hanya berbeda sedikit saja dari susunan kronologis Noldek Swelly. Adapun rincian pada 4 periode yang dinukil oleh Noldek itu sendiri yaitu sebagai berikut. Pertama, Makkiyah pertama. Surat-suratnya cenderung pendek-pendek, sepadan dengan itu adalah bentuk ayatnya yang cenderung pendek. Selain juga berirama, awal-awal surat kerap dimulai dengan ungkapan-ungkapan sumpah dan bahasanya penuh dengan perumpamaan serta memiliki keindahan puitis yang tinggi. Selanjutnya, Makkiyah menengah. Pada tahapan Makkiyah menengah, surat-suratnya lebih panjang dari yang pertama dan cenderung berbentuk prosa dengan tetap mempertahankan keindahan puitisnya. Gaya yang ditampilkan membentuk transisi antara surat-surat Makkiyah tahap pertama dan ketiga. Tanda-tanda kemahakuasaan Tuhan dalam alam dan sifat-sifat ilahi seperti rahmah ditekankan, sementara Tuhan sendiri sering disebut dengan Ar-Rahmah. Selanjutnya Makkiyah akhir. Ayat-ayat lebih panjang dan lebih berbentuk prosa. Well bahkan beranggap bahwa kekuatan puisi yang menjadi ciri-ciri surat 2 periode sebelumnya telah menghilang. Sementara Noldek mengemukakan bahwa penggunaan Ar-Rahman sebagai nama diri Tuhan berakhir dalam periode ketiga. Yang terakhir, periode Madinah tidak menunjukkan lebih banyak perubahan gaya daripada perubahan pokok karena Rasulullah Muhammad sekarang sudah diakui kenabiannya oleh mayoritas masyarakat. Wahyunya berisi hukum dan peraturan untuk masyarakat. Seringkali orang-orang disapa secara langsung. Beberapa kejadian yang masih baru juga disebutkan dan signifikasinya dijelaskan.